Shalom sahabatku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, renungan di pagi hari ini yaitu pengharapan bagi orang pilihannya. Mari kita buka Alkitab. Di dalam kitab Bilangan 17, ayat yang pertama sampai yang kelima, dan ayat yang kedelapan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Sahabatku, kisahnya masih berlanjut dari apa yang baru saja kita renungkan kemarin. Setelah Korah, Datan, Abiram, dan On memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun sebagai imam yang bertugas di antara bangsa Israel. Tuhan sudah berperkara dengan para pemberontak itu. Namun seluruh bangsa itu belum melihat alasan dan peneguhan Tuhan terhadap kepemimpinan Harun. Kenapa Harun yang dipilih sebagai imam atas umatnya? Apakah karena Harun adalah kakak dari Musa? Atau apa kelebihan Harun? Adakah tanda nyata bahwa Tuhan memang memilih Harun? Sahabatku, untuk meneguhkan kebenaran ini, Tuhan bersusah-susah melakukan sesuatu seperti yang baru saja kita baca dan dengarkan, yang ditulis di dalam kitab Bilangan 17 di atas. Coba bayangkan, kenapa Tuhan tidak cukup saja berkata, "Akulah yang memilih Harun." Bukankah dengan suara yang lantang dan dapat didengar semua orang, itu saja cukup dan jauh lebih sederhana dan mudah dikerjakan oleh Tuhan? Tetapi seakan-akan hal itu dianggap tidak cukup baginya. Tuhan harus melakukan sesuatu untuk membuktikan dan meneguhkan siapa orang yang Dia pilih. Pembuktian dan peneguhan yang Tuhan kerjakan adalah sangat tidak natural dan tidak lazim terjadi. Bahkan dapat dikatakan tidak pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan sebuah batang tongkat kering yang sudah lama mati dan tidak ada lagi unsur air di dalam batang tongkat kering tersebut, sehingga tidak ada akar yang menempel padanya dan sudah lama mati. Sahabatku, hanya sebagai sebuah tongkat dari batang kering, kemudian Tuhan berkata kepada Musa untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, "Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Bilangan 17 ayat 5. Sesungguhnya Tuhan berkata kepada Musa dan bangsa itu, "Inilah tanda-tanda orang yang dipilih Tuhan.
ada penyertaan Tuhan atas orang itu. Sekalipun dia berada di posisi yang tidak masuk akal dan akan hancur. Namun, di situ pun Tuhan akan menyatakan kekuasaannya. Tongkat Harun yang sudah lama kering dan mati, tidak berakar. Namun Tuhan ingin menunjukkan jika Tuhan menyertai orang tersebut. Tongkat yang kering dan tidak berakar sekalipun bisa bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Inilah penyertaan Tuhan kepada Israel hari itu dan juga kepada kita hari ini. Sahabatku, apa makna bertunas? Di dalam kitab Ayub 14 ayat 7 berkata, "Karena bagi pohon masih ada harapan, apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh." Itulah maknanya. Apabila Tuhan menyertai hidupmu, engkau akan terus bertunas, akan selalu memiliki pengharapan di masa-masa sukar seperti apapun. Itulah sumber kekuatan kita. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, sungguh aku bersyukur atas kasih setiamu. Aku ada dan bisa terus hidup. Semua hanya karena Engkau menyertai hidupku. Sekalipun aku seperti batang kering yang terputus dari akar-akarnya, aku akan tetap bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Sebab pengharapanku tidak akan luntur dan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Jesus love you, and so do I.